Ketika ada desakan untuk membebaskan Nyoman Sukena yang datang dari publik figur, yang datang dari wakil rakyat, adalah sebuah pembuktian kepada kita rakyat Indonesia bahwa kualitas penegakan hukum di bangsa ini memang benar-benar bobrok. Memang benar-benar tidak dapat dipercaya lagi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia. Yuk kita lanjutkan sedikit lagi juangan justice for Nyoman Sukena. Bebaskan Nyoman Sukena. Udah ada beberapa dukungan dan insya Allah kita akan ajukan penangguhan penahanan biar kasusnya terang benderang. Yuk lihat siapa aja yang dukung. Bebaskan Nyoman Sukena. Bebaskan Nyoman Sukena. Balik. Nyoman Sukena. Mantap kan? Udah. Ini Menkumhamnya luar biasa. Nah guys, Indonesia, aku sedang sama seseorang yang sebenarnya sudah mengadvokasi cukup lama dan kita akan collab. Ini dia makhluknya, Besti aku Pak Nyoman Parta. Kasus ini sebenarnya sudah bulan Maret, cuman karena baru mengemuka ke publik bulan-bulan ini. Sekarang sudah dalam proses pembuktian. Saya sudah datang ke rumahnya, sudah ketemu keluarga. Orang sampai memelihara landak. Karena penyayang Pasti karena binatang. penyayang binatang. Jadi tahap berikutnya perjuangan kita adalah bagaimana supaya yang bersangkutan tidak ditahan. Berikan penangguhan penahanan. Dan kita berdua siap jadi penjamin nggak? Siap. Jadi Bismillah ya, Tungkara, Bismillah, semoga dapat jalan dari Yang Maha Kuasa. Semangat Pak Nyoman Sukena dan keluarganya, besti-besti Indonesia. Kita tetap perjuangkan bebaskan Nyoman Sukena. Lagi Pak, bebaskan Nyoman Sukena. Alhamdulillah tadi juga sempat bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pak Supratman Andi Agas, itu besti kita juga. Insya Allah beliau juga akan memberikan dukungan, sekali lagi bukan intervensi loh, tapi kita berjuang bersama untuk tegaknya hukum dan keadilan. Semangat Indonesia, salam sopan Indonesia. salam sopan Indonesia. Justice for Nyoman Sukena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Cuplikan video tadi mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia, terlebih khususnya dalam kasus Nyoman Sukena, seorang rakyat jelata yang divonis penjara 5 tahun dan denda 100 juta hanya gara-gara Pak Nyoman Sukena ini memelihara landak Jawa. Orang-orang yang masih berpikir dengan menggunakan logika akal sehat pasti akan mengatakan bahwa mereka yang memelihara binatang itu adalah penyayang binatang. Mereka bukan membunuh binatang itu. Mereka bukan memusnahkan binatang itu. Tetapi mereka mau merawat. Mereka mau memelihara. Artinya ada rasa cinta yang mau dibuktikan oleh seorang Nyoman Sukena kepada babi landak itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia dituntut 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Di sini kita mau diberitahu bahwa hakim yang memvonis Pak Nyoman Sukena ini adalah manusia yang tidak punya hati nurani. Manusia yang tidak punya rasa kemanusiaan. Manusia yang merasa dirinya paling sempurna. Saya secara pribadi kadang berpikir, siapa kira-kira yang lebih mulia antara seorang Nyoman Sukena dengan para koruptor, dengan para penjilat,
dengan mereka-mereka yang merampok uang rakyat, dengan gembong narkoba, dengan kasus pembunuhan, dengan kasus pemerkosaan, dan masih ada banyak kasus di bangsa ini yang dipandang sebelah mata. Ketika kasus itu menimpa mereka yang punya jabatan, menimpa mereka yang punya kekuasaan. Tetapi kalau kita yang rakyat jelata, kita yang miskin papa, kita yang tidak punya apa-apa, hukum itu setajam silet. Benar pepatah yang mengatakan bahwa hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya tajam kepada kita yang miskin papa, tajam kepada kita yang rakyat jelata, tetapi tumpul kepada mereka yang punya kuasa, tumpul kepada mereka yang punya jabatan. Cuplikan video tadi juga sekaligus membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa ada mosi rasa tidak percaya dan rasa tidak respect lagi tentang bobroknya kualitas penegakan hukum di bangsa ini. Tegakkan keadilan, itulah yang harus kita lawan. Jangan biarkan seorang Nyoman Sukena yang adalah rakyat jelata, yang adalah pribadi penyayang binatang ini, harus masuk jeruji besi selama 5 tahun, dan apalagi harus membayar denda 100 juta rupiah. Kalau hakim yang punya hati nurani, hakim yang punya adab, hakim yang punya rasa kemanusiaan, dia pasti akan mempertimbangkan bagaimana mungkin orang yang korupsi 300 triliun, dia hanya mendapat hukuman penjara 3 tahun dan denda 5.000 rupiah. Tetapi seorang Nyoman Sukena yang telah mendedikasikan dirinya untuk merawat landak Jawa, bahkan landak Jawa itu sudah beranak, dia pun tidak memakan ataupun memusnahkan landak Jawa itu, malah divonis 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Saya berharap pemirsa, saudara dan saudari saya yang ada di Pulau Dewata yang mengetahui siapa kira-kira identitas dari hakim yang memvonis Nyoman Sukena 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah ini, tolong tinggalkan komentarnya. Biarkan netizen Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyadarkan hakim yang telah memvonis Pak Nyoman Sukena ini. Justice for Nyoman Sukena adalah sebuah hashtag yang lagi viral di media sosial. Tidak hanya di Pulau Dewata, Bali, tetapi Justice for Nyoman Sukena ini lagi digaungkan agar hukum di Republik ini jangan bertindak seenak jidat dan semanis udel mereka. Mari kita lawan kezaliman penegakan hukum di bangsa ini yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya hati nurani dan tidak punya adab lagi. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa komentar dari netizen. Bahkan seorang Bung Hotman Paris Hutapea dan juga Ibu Niluh Jelanti ikut bersuara menyerukan justice for Nyoman Sukena ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini.
Tolong dong untuk penegak hukum yang cerdas dan berakal, Pak Nyoman yang kalian tangkap karena memelihara landak seharusnya dikasih penghargaan. Karena sudah membantu melestarikan populasi landak di rumahnya. Secara dia nggak ngebunuh, nggak memperjualbelikan, nggak menelantarkan dan menyakiti si landak. Kalau tuh landak bisa ngomong, gue yakin tuh landak bakal jadi saksi gimana dia diperlakukan. Dan ngebelain tuannya. Gue nggak mau menyebut hukum di Indonesia ini tolol ya, cuma ini kasus receh banget. Kalau emang aturan di Indonesia ini bersifat baku dan kaku, yang salah itu salah, dan yang benar itu benar, mestinya koruptor dihukum punah, bisa nggak? Atau nepotisme dipidana. Ini beraninya selalu aja sama masyarakat yang nggak berdaya. Kayak tai sapi kan hukum di negara ini. Kalau kalangan atas yang berulah, nggak berani kalian sentuh. Kalau rakyat bawah, bisa kalian kasih hukum berlapis. Kok lebih berperi kehewanan daripada berperi kemanusiaan? Koreksi kalau benar. Bisa-bisanya piara landak Jawa denda 100 juta, dikurung 5 tahun. Yang koruptor 300T cuma ditahan 3 tahun, denda 5.000. Gila, lebih mau boba ya daripada denda koruptor. Makanya diulang lagi. Itu yang ngasih sanksi kerabatnya pelaku ya. Orang luar ini mules loh ngetawain hukum di Indonesia saat ini. Minimal hukum itu bisa ngebedain yang mana yang penjahat, yang mana yang bukan. Capek gue bahas penegak hukum, sumpah. Yang akalnya setengah. Minimal ya kasih peringatan dulu lah. Karena emang nggak semua masyarakat juga tahu aturannya. Hewan mana yang boleh dipiara dan yang boleh dilindungi dengan yang enggak. Di sini gue nggak belain yang salah. Tapi di dunia ini ada yang namanya zona abu-abu. Seperti korban begal contohnya. Membela diri malah korban begalnya yang ditahan karena melukai begalnya. Kan agak nggak masuk akal. Gue yakin sebagian besar masyarakat baru tahu landak hewan dilindungi karena ditangkapnya Pak Nyoman. Nah semoga ini jadi pelajaran ya, agar masyarakat nggak dibodoh-bodohi dengan aturan yang tertulis diketahui atau yang sama sekali tidak diketahui. Yang ngelaporin juga hilang otaknya, senang amat lihat orang kena kasus. Giliran sama penjahat beneran malah kolaborasi loh biar dapat bagian. Agak lain ya kan? Ngelus dada banget tinggal di negara tercinta dan termiris ini. Apakah Pak Nyoman harus ganti nama jadi Ronald Tanur biar dibebasin? Apa pendapat kalian? Gue sangat setuju Pak Nyoman dapat restoratif justice dari kita semua. Untuk dibebaskan. Siapapun hakimnya, tolong dong kebijaksanaannya. Kalau kalian belain Pak Nyoman, ramein di kolom komentar. Share videonya. Kasus pidana dengan terdakwa yang dituduh memelihara landak di Pengadilan Negeri di Bali. Saran saya kepada Bapak Kejati Bali, sahabat saya Bapak Kejati Bali, satu, agar segera diajukan penangguhan penahanan, terhadap terdakwa. Dua, tuntutannya kalau boleh tuntutan bebas atau setidak-tidaknya tuntutan dengan hukuman percobaan. Itu akan mengembalikan rasa keadilan di masyarakat yang memang sekarang ini sudah sangat kecewa. Sekali lagi, tuntutan bebas dan atau setidak-tidaknya hukuman percobaan, dan mohon agar segera diajukan penangguhan penahanan ke majelis hakim. Hotman Paris, salam masyarakat Bali. Saya mendukung masyarakat Bali. Seorang warga Bali dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena memelihara landak Jawa yang dilindungi. Apa kabar orang-orang berduit yang memelihara segala macam hewan hanya karena mereka punya izin? Apa karena mereka punya uang bisa buat izin? Yang korupsi asetnya mau direbut didiami, ini yang pelihara landak didenda 100 juta penjara 5 tahun, men. Serius? Shit, man. Mau minta komentar tentang Pak Nyoman Sukena yang terdakwa yang diadili 5 tahun penjara yang memelihara landak Jawa. Gimana tanggapannya? Om Swastiastu. Sejak awal permasalahan kasus dari Nyoman Sukena muncul di berbagai media, kami menjadi salah satu dari Semeton Bali yang sangat concern dan sangat peduli dan menunjukkan dukungan kami secara penuh kepada Nyoman Sukena untuk mendapatkan haknya, karena Nyoman Sukena bagaimanapun juga yang dilakukannya adalah memelihara landak tersebut dan hingga kemudian landak itu punya anak. Harusnya kita berterima kasih sama Nyoman Sukena.
Karena kalau kalian melihat ada pejabat-pejabat yang lain yang memelihara hewan-hewan yang dilindungi, kenapa mereka justru tidak diapa-apain? Kalau mau hukum itu sama rata, ya udah tangkap aja semuanya. Pejabat-pejabat di pusat, dimanapun yang mereka dengan terang-terangan memelihara hewan-hewan yang dilindungi. Justru kan pejabat harusnya lebih tahu ya. Kalau rakyat kan tidak jarang dari mereka tidak paham, kurang paham karena mereka tinggal di desa. Maksudnya baik, niatnya baik, kenapa kemudian menjadi terdakwa? Tolonglah hati nuraninya kalian, para hakim yang terhormat, Kepala Pengadilan Negeri Denpasar yang sangat-sangat Tiang sayangi, yang sangat-sangat Tiang hormati, mohon izin, mohon Bapak keadilan niki untuk Nyoman Sukene, bebaskan Nyoman Sukene agar tidak nantinya berdampak negatif terhadap dunia peradilan kita, karena rakyat kecil bagaimanapun juga tetap mereka harus diperjuangkan. Nyoman Sukene tidak bersalah. Nyoman Sukene mungkin melakukan kekeliruan yang tidak dia ketahui dan berhak untuk mendapatkan pembinaan, dinasehati. Tapi tolong jangan diadili, jangan dipenjarakan, jangan divonis hingga bertahun-tahun. Karena kalau kita melakukan itu kita tidak adil sebagai manusia. Karena masih banyak yang lain, pemerkosa, pembunuh, koruptor. Mereka-mereka itulah yang harusnya kalian sikat dan kalian hukum seberat-beratnya, bukan Nyoman Sukene. Dari Moniru Jerantik secara pribadi, bebaskan Nyoman Sukene. Bebaskan. Kalau tidak, kita akan melanjutkan membuat petisi kita dan meminta seluruh semeton Bali, rakyat Bali untuk menandatanganinya. Karena rakyat harus bersatu. Kalau keadilan tidak ada untuk kita, jawabannya hanya satu. Kita lawan. Oke, kesayangan? Oke, terima kasih Mo Ilo komentarnya. Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, para hakim, kalau kalian mendengar komentar-komentar dari netizen ini, dari tokoh-tokoh, para public figure, para wakil rakyat, semestinya Anda malu. Malu karena keputusan Anda pada akhirnya ditolak oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Anda bahkan dinilai di dalam diri Anda itu punya peri kemanusiaan atau peri kehewanan. Malu nggak itu? Tampaknya kok rakyat lebih cerdas sih daripada Anda yang selaku pihak penegak hukum ini. Malu, Pak, ketika ada mosi rasa tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum. Kasus Nyoman Sukene yang dalam tanda kutip dia memang tidak tahu bahwa landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi. Bahkan landak Jawa yang dia pelihara sudah beranak, artinya secara tidak langsung dia ikut melestarikan landak Jawa itu. Kalau orang yang masih punya hati nurani, orang yang masih punya peri kemanusiaan, dia akan mengambil keputusan sebijaksana mungkin. Tetapi patut dicurigai, para hakim yang mengambil kebijakan dan keputusan ini, jangan sampai ada unsur lain, Pak. Atau jangan sampai ini adalah bukti bahwa kalian yang duduk sebagai hakim adalah pribadi-pribadi yang tidak berkualitas. Pribadi-pribadi yang tidak pantas untuk dibayar oleh rakyat. Karena Anda yang duduk sebagai hakim, Anda itu dibayar dari pajak rakyat. Camkan itu. Jangan rakyat sudah membayar Anda, lalu pada akhirnya Anda yang mencampakkan rakyat dan mengkhianati rakyat. Anda berbuat diri seolah-olah Andalah yang paling benar, Andalah yang paling berkuasa, sehingga dengan seenak jidat dan semanis udel Anda membuat keputusan, Anda mengambil kebijakan dan lain sebagainya. Kami sebagai rakyat jelata tidak akan diam
Walaupun kami jauh, tetapi kami akan terus bersuara lantang, menuntut yang namanya keadilan. Jangan hanya kepada rakyat jelata, jangan hanya kepada orang-orang kecil, jangan hanya kepada orang-orang yang miskin. Hukum itu diperlakukan dengan setajam-tajamnya. Apa kabar kasusnya Ronald Tanur? Atau apa kabar korupsi 300 triliun, korupsi 275 triliun? Apakah sudah beres? Apa kabar kasus pembunuhan Vina di Cirebon? Apa kabar para gembong narkoba? Mana yang lebih penting? Tolong Pak, kalau mikir itu pakai otak. Para hakim yang terhormat, sekali lagi kami minta desakan untuk bebaskan Nyoman Sukena itu akan terus digaungkan. Biar kalian yang duduk sebagai hakim, yang seringkali dipanggil dengan sapaan mulia, tetapi ternyata otak Anda tidak mulia. Rasa kemanusiaan juga tidak bisa Anda wujudkan. Benar-benar sangat memalukan. Jangan buat kami masyarakat, khususnya kami orang-orang kecil ini, semakin muak dengan kalian yang adalah penegak hukum di bangsa ini. Jujur, ketika kalian mempertontonkan hal-hal, kasus-kasus kecil seperti ini, lalu dibesar-besarkan, yang semestinya kalian yang mengedukasi, kalian yang memberi solusi kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat, tetapi ketika keputusan kalian seperti ini, kami semakin muak. Mari kita lanjutkan lagi dengan mendengar komentar dari netizen yang lain. Penjara aja 5 tahun, Pak. Kita masyarakat Indonesia setuju kok, Pak. Vonis 5 tahun penjara kepada seorang warga yang merawat landak dengan sangat baik tanpa mengetahui bahwa landak tersebut adalah spesies yang dilindungi. Itu adalah keputusan yang tepat banget karena itu adalah tindakan kriminal ya, Pak ya. Sementara yang korupsi triliunan cuma dijatuhin hukuman 3 tahun penjara plus denda Rp5.000. Masuk akal banget nggak sih? Nggak ada yang salah dengan itu. Anak-anak TK juga tahu kalau memelihara landak itu lebih berbahaya buat negara dibandingkan dengan korupsi 300 triliun. Emang pantas sih 5 tahun penjara untuk Pak Nyoman. Nggak perlu mempertimbangkan alternatif lain seperti edukasi, denda, rehabilitasi, atau bahkan mengapresiasi karena telah merawat landak tersebut dengan baik. Nggak perlu. Hukuman 5 tahun penjara emang udah paling tepat. Pendapat aku sebagai seorang praktisi hukum, kedua orang yang tinggal di Bali dan ketiga orang yang dibesarkan di tempatnya Pak Sukena, menurut aku ini nggak masuk akal banget. Satu, entah ada motif apa, tapi setahu aku kasus-kasus kayak gini itu sebenarnya bisa banget diselesaikan secara kekeluargaan aja. Terlebih yang menjadi objek dari perkara ini tuh masih sehat guys, bahkan beranak pinak. Kedua, apakah ada niat? Pak Sukena sendiri sudah mengakui bahwa landak Jawa itu dikasih sama orang tuanya untuk diurus, dimana orang tuanya juga udah nggak ada gitu loh yang nangkep, yang dari dulu ngurus itu udah nggak ada, jadi dia cuman meneruskan. Ketiga, Pak Sukena itu kagak tahu kalau misalnya landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi. Sama kayak kita juga kagak tahu. Tiba-tiba landak yang kita tahu notabene itu bisa menyakiti kita, bisa jadi hamanya petani, tiba-tiba dibilang sebagai hewan yang dilindungi. Ya jelas kaget lah Pak Sukena. Dan terakhir, aku itu SMP di tempatnya Pak Nyoman Sukena ini, dan memang di sana itu banyak banget perkebunan dan persawahan yang dimana landak ini kadang membuat panen mereka itu gagal, jadi itu pasti ditangkap. Jadi wajar banget kalau landak ini ditangkap sama warga karena ini benar-benar meresahkan, dan mungkin warga juga kurang edukasi ya antara landak Jawa sama landak liar tuh yang seperti apa. Ya mereka cuma pengen menyelamatkan hasil panen mereka aja. So kita bersama Pak Nyoman Sukena, bebaskan Pak Nyoman Sukena karena ini tuh benar-benar
kasus yang nggak masuk akal. Masih banyak banget kasus di Bali, terutama yang lebih penting daripada hal-hal kayak gini. Tahu kan kasus ini, warga Bali terancam penjara 5 tahun karena memelihara suku binatang yang katanya sangat langka, yaitu adalah landak Jawa. Nah, tapi yang anehnya ini teman-teman, diduga bahwa dia melanggar peraturan ini, di mana keberadaan landak Jawa itu terancam punah, ya kan? Nah, bentar, ada yang aneh lagi. Kan mau punah, tetapi warga Bali ini merawat dengan begitu baik, sampai bahkan melahirkan 2 ekor anak ekstra. Ya kan? Jadi artinya sebetulnya dia memperbanyak binatang ini yang sebetulnya langka. Dan hal terakhir yang paling aneh, teman-teman, kalau kamu Google nih, landak Jawa, muncul deh dari Encyclopedia of Life mengatakan bahwa statusnya dia itu sebetulnya populasinya stabil, artinya bukan sesuatu yang langka. Jadi menurut kalian apa hukuman itu aneh atau I don't understand? Saya nggak ngerti, coba dijelaskan teman-teman. Saya keberatan Pak dengan tuntutan Bapak. Ini landak Jawa saya temukan di kebun saya Pak. Saya rawat dari kecil. Masa Bapak bilang-bilang datang-datang ini melanggar hukum, ini ilegal? Saya nggak terima Pak kayak gini. Cina Glodok, lu harus tahu hukuman paling berat di negara kita itu kalau memelihara landak ilegal. Iya, saya paham. Bapak sekolah hukum nggak sih sebenarnya? Gini aja nggak ngerti. Kamu ngerti nggak sih apa yang saya bilang? Ini tuh ilegal, dasar anak abah. Lah, kok jadi anak abah sih? Lu bego ya? Kurang ajar kamu, hukuman kamu jadi 10 tahun di penjara. Pak, kok jadi 10 tahun, Pak? Tadi katanya 5 tahun. Pak, please, Pak, jangan. Gara-gara pelihara landak, ini terancam 5 tahun buwi dan denda maksimal 100 juta. Itu tikus berdasi juga termasuk hewan langka, bukan Pak? Terus itu Ronald Tanur yang menghabisi nyawa orang terus dibebaskan, itu juga termasuk hewan langka, bukan Pak? Terus itu kasus korupsi 300T yang didenda cuma Rp5.000 itu juga termasuk hewan langka, bukan Pak? Ya, si masnya ini emang memelihara landak peninggalan almarhum mertuanya, dan masnya ini juga nggak tahu kalau landak Jawa termasuk satwa yang dilindungi. Akibat perbuatannya, masnya ini didakwa 5 tahun penjara dan maksimal denda 100 juta. Jadi menurut kalian gimana atas kejadian ini? Tulis di kolom komentar. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal justice for Nyoman Sukena. Mulai dari rakyat jelata, konten kreator, para influencer, wakil rakyat, tokoh-tokoh politik, bahkan Menko Polhukam, semuanya bersuara. Malu nggak ya Kepala Pengadilan Negeri Denpasar ini ketika menyimak cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial yang meminta, yang mendesak agar Pak Nyoman Sukena ini segera dibebaskan? Atau jangan sampai pola pikir mereka ini terbalik, seperti dalam komentar netizen yang terakhir tadi. Tikus berdasi, Ronald Tanur, para koruptor, para bandar narkoba dan lain sebagainya, itu adalah hewan yang dilindungi atau hewan langka. Sementara seorang Nyoman Sukena yang sudah mendedikasikan dirinya untuk merawat, bahkan untuk melestarikan, divonis penjara. Tolong Pak, sebelum Anda dicari oleh masyarakat Indonesia, jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia. Kalau memang ini adalah kekeliruan, silakan diklarifikasi dan diminta maaf
Atau kalau Anda mau keras kepala, tinggal tunggu waktu bahwa netizen tidak hanya di Pulau Dewata, mungkin seluruh Indonesia tidak akan tinggal diam menuntut yang namanya keadilan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam diri Bapak, terjadi dalam diri para hakim maupun keluarga-keluarga Anda. Karena terus terang, rakyat hari ini sudah muak dengan kualitas penegakan hukum di Republik ini, yang selalu saja rakyat jelata, orang-orang kecil yang menjadi korban kezalimannya. Kami muak dengan kualitas penegakan hukum yang semakin hari semakin bobrok. Kalau memang kalian tidak mampu lagi untuk menggunakan hati nurani, menggunakan logika akal sehat, atau menjabat sebagai para hakim, para jaksa, silakan tinggalkan pekerjaan Anda. Karena saya sangat yakin dan percaya masih ada banyak orang-orang lain di bangsa ini yang jauh lebih berkualitas, yang pantas untuk mendapatkan uang dari rakyat, yang pantas untuk dibayar oleh rakyat. Semoga saja Pak Nyoman Sukena segera dibebaskan. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian, mari kita kawal terus kasusnya Nyoman Sukena ini. Jangan sampai besok lusa muncul Nyoman Sukena yang lain. Setelah kemarin kasusnya Peggy Setiawan, hari ini muncul lagi Pak Nyoman Sukena. Sementara Ronald Tanur yang telah memperkaos dan membunuh tidak diapa-apain. Atau yang korupsi 271 triliun, yang korupsi 300 triliun, sampai hari ini tidak ada kabar. Lebih mengutamakan urusan rakyat jelata. Biar kalian yang punya jabatan, kalian yang punya kuasa, terus berkeliaran, menunjukkan bahwa betapa bejatnya urusan hukum di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara melawan kezaliman dari para penguasa yang selalu mengorbankan kita yang rakyat jelata.